Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Syanturi dengan NIM C1C020158 kelas R11. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran penjualan. Pengertian anggaran penjualan yaitu anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan sering disebut dengan anggaran kunci. Berhasil tidaknya sebuah perusahaan bergantung pada keberhasilan bagian penjualan dalam meningkatkan penjualannya. Kemudian di sini ada konsep dasar anggaran penjualan. Yang pertama yaitu dasar-dasar penyusunan anggaran. Di sini ada A. Penyusunan tujuan perusahaan, yang B. Menyusun strategi perusahaan, yang C. Menyusun forecast penjualan. Kemudian yang kedua yaitu menyusun anggaran penjualan. Yang A. Anggaran promosi dan advertensi. Yang B. Anggaran biaya-biaya penjualan. Kemudian C. Rencana pemasaran. Kemudian ada manfaat anggaran penjualan. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa mendatang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan atau contoh dalam rencana pemasaran. Yang ketiga yaitu untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Yang keempat yaitu untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Kemudian di sini ada tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama yaitu faktor pemasaran luas pasar. Apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional? Keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas? Keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen? Apakah konsumen akhir atau konsumen industri? Kemudian faktor kedua yaitu faktor keuangan yang perlu diperhatikan perusahaan, antara lain mengenai kemampuan modal kerja mendukung pencapaian target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomis yang perlu diperhatikan perusahaan, antara lain dengan meningkatnya penjualan berarti meningkatkan laba atau rentabilitas, atau sebaliknya. Faktor yang keempat yaitu faktor kebijakan perusahaan, yaitu seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1 sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Kemudian ada faktor yang kelima yaitu faktor perkembangan penduduk. Faktor perkembangan penduduk juga mempengaruhi anggaran. Misalnya peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Yang keenam, faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Faktor yang ketujuh yaitu faktor teknis, apakah kapasitas seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan, apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah. Yang faktor ke-8 yaitu faktor lainnya, apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah, apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah sampai lama anggaran yang disusun harus dapat dipertahankan. Kemudian sedangkan ada dua faktor lagi yang akan disebutkan dan harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran penjualan menurut Tendi, Haruman, dan Sri Rahayu, yaitu faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari penjualan tahun-tahun yang lalu. Yang kedua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Yang ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki serta kemungkinan perluasannya. Yang keempat, tenaga kerja yang tersedia baik jumlah maupun keahliannya. Yang kelima yaitu model kerja yang dimiliki perusahaan. Dan ada faktor eksternal
Yang pertama yaitu keadaan pesaing di pasar, yang kedua posisi perusahaan dalam persaingan, yang ketiga tingkat pertumbuhan penduduk, yang keempat elastisitas pemerintah terhadap harga barang yang dihasilkan, yang kelima kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran penjualan. Yang pertama, rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Yang kedua, rincian daerah pemasaran. Yang ketiga, diskriminasi harga. Yang keempat, potongan harga. Yang kelima, rincian penjualan bulanan. Kemudian langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Yang pertama, mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang kedua, menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. Yang ketiga, membuat taksiran atau ramalan penjualan tiap jenis produk yang akan dijual dan menentukan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Yang keempat, memperhitungkan anggaran penjualan. Yang kelima, menyusun anggaran penjualan. Dan ini sekian materi dari saya. Terima kasih.